Oke, adik-adik yang udah bergabung, selamat hari Minggu. Ada Anastasia, ada Anes, ada Gladys, ada Indra, Laura, Rosel, Sherly, Yolanda, Yosia, ada David, Norik, Norik Farel. Ini udah cek teman-teman yang lainnya. 2 menit lagi kita akan mulai ibadah PT. Oke, selamat hari Minggu adik-adik, kakak-kakak layan. Suaranya mana? Happy Sunday, Kak Desi, Kak Devi semua. Kak Desi. Apa kabar semuanya? Hari Minggu semuanya. Luar biasa, antusias. The stays excellent, yeay. Terima kasih sudah menjawab. Oke, sebelum kita mau masuk ibadah, seperti biasa kita mau lihat dulu tata tertib dalam ibadah. Oke. Udah ada tata tertibnya. Wait, ambil kitab dulu Kak, bentar. Oke. Kita baca tata tertibnya. Sebentar. Tata tertib. Yang pertama, adik-adik mempersiapkan Alkitab dan berpakaian rapi. Sudah pada berpakaian rapi, Alkitab sudah ada di samping adik-adik. Sudah Kakak. Oke. Yang kedua, jangan lupa Zoom ID diganti yang seperti yang sudah ada di contohnya Daniel strip 4. 4 itu adalah sektor pelayanan adik-adik tempat tinggal. Yang ketiga bentar. Adik layan dan kakak layan diharapkan untuk mute mic atau matikan mic-nya kalau tidak ada pertanyaan. Nanti bila ada yang bertanya boleh ada sesi tanya jawab baru dibuka. Oke, adik-adik selama ibadah berlangsung diharapkan untuk on cam supaya kita bisa melihat ya kan, jangan sampai nggak ada di tempat nih ya kan. Jadi biar kelihatan tetap masih ibadah adik-adiknya. Tata tertib selanjutnya, bila ada rekaman atau suara yang tidak jelas, adik-adik boleh tulis di kolom chat supaya kakak layan bisa bantu. Selanjutnya, jika ada yang mau didoakan nanti doa syafaat, sebelum doa syafaat adik-adik boleh juga tulis di kolom chat Zoom ya. Oke, semua tata tertib sudah dibacakan. Kita mau ibadah. Sebelumnya kita mau latihan lagu. Kita tahu adik-adik belum tahu, ada beberapa lagu yang belum tahu, kita latihan. Silakan. Lagu yang pertama dari Gita Bakti 18 bait yang pertama dan kedua, marilah bernyanyi puji Tuhan.
Lagu selanjutnya, PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Lagu selanjutnya dari Gita Bakti 50, bait yang pertama dan kedua. Perubahan ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus memurnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Lagu selanjutnya PKJ 147, bait yang pertama dan kedua. Di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang tak Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Lagu selanjutnya Kidung Jemaat 453, bait yang pertama dan kedua. Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lama. Tiap
Oke, semua lagu sudah kita latih sebelum kita mulai ibadah. Buat adik-adik dan kakak layan dipersilakan untuk saat teduh terlebih dahulu. Amin, saat teduh selesai. Adik-adik, sebelum kita mau masuk ibadah, kita mau nyanyi Mars Persekutuan Teruna. Oke, kita mau ibadah, kita mau menghadap Tuhan. Kita mau bernyanyi dari Gita Bakti 18, bait yang pertama dan kedua. Marilah bernyanyi puji Tuhan. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sesando. Pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah bernyanyi sukacita, pukul totomuang dan kolintang. Pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Baik, adik-adik dan kakak layan, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk sukacita dan berkat yang berlimpah atas kami, sehingga kami boleh berkumpul kembali dalam ibadah Persekutuan Teruna melalui Zoom online. Bapak yang mau berkati koneksi kami pribadi, lepas pribadi di rumah kami masing-masing, supaya ibadah ini berjalan dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun. Engkau yang juga berkati untuk pelayan firman Kasela yang akan membawakan firman Tuhan nanti. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan saja. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita mau baca Mazmur.
Adik-adik yang di rumah boleh buka Alkitabnya. Kita mau baca Mazmur 86 ayat yang ke-15. Kakak akan bacakan sendiri. Adik-adik boleh juga di rumah buka Alkitabnya ya. Kakak-kakak juga. Sudah buka Alkitab semua? Oke, Mazmur 86 ayat yang ke-15. Kita baca, tetapi Engkau, ya Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kita mau masuk firman Tuhan, sebelumnya kita mau bernyanyi. Dari PKJ 15, Kusiapkan hatiku Tuhan, dinyanyikan 2 kali adik-adik ya. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong
doa masuk firman dipimpin oleh Kak Tela. Silakan Kak Tela. Oke, sebelum aku berdoa, boleh minta tolong Baby Bunga ada? Boleh bantu baca Alkitab nggak nanti? Halo. Wah. Halo, Kak. Halo? Ya, boleh bantu baca Alkitab nanti? Boleh. Boleh on cam nggak? Halo, Dek. Udah Kak, udah. Udah, oke ya. Oke. Kita nanti pembacaannya dari Keluaran 32 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Sebelum itu kita satu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin kami boleh bangun pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Engkau bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, biar hati kami Engkau persiapkan, biarlah kami boleh fokus hanya untuk mendengar firman-Mu Tuhan hari ini. Biarlah adik-adik di rumah, kakak layan juga di rumah, di tempat mereka bertugas, biarlah Engkau yang bimbing dengan Roh Kudus-Mu, biar kami boleh dengar-dengar, boleh sungguh-sungguh mendalami akan firman-Mu Tuhan, biarlah boleh menjadi kekuatan kami di minggu kami yang baru Tuhan. Ya Tuhan, ingatkan kami ketika fokus kami mulai keluar, biarlah Tuhan tetap memberikan bimbingan Roh Kudus-Mu agar kami dapat diberikan hikmat untuk mengerti dan memahaminya Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan boleh sertai hamba-Mu ini Tuhan, untuk membawakannya Tuhan, bimbinglah juga hamba dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Boleh Baby Bunga ya. Aku baca ayatnya yang ganjil, Baby Bunga yang genap ya. Tunggu ya, Kak. Oke. Keluaran 32. Adik-adik juga buka ya, Keluaran 32. Ayat yang pertama sampai yang ke-6. Sudah siap? Siap. Oke. Aku yang mulai ya. Ya. Keluaran 32 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tinggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semua kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Demikian firman Tuhan minggu ini. Terima kasih, Baby, sudah membantu aku membaca. Jangan off cam ya. Oke. Judul renungan minggu ini kayaknya sabar menghadapi masalah.
Ya, judul renungan minggu ini adalah sabar menghadapi masalah. Kira-kira ada yang bisa bantu aku nggak ya? Dari perikop yang kita barusan baca ini, ada yang tahu nggak sih dari rentetan ini ada yang bisa kasih kesimpulan nggak? Ada nggak? Kalau tadi baca, siapa nih yang off cam, boleh nggak sih? Ditanyain boleh ya? Boleh dong, Kak. Boleh ya. Kan open mic boleh ya saat ada pertanyaan ya. Coba Kak yang off cam aku cek dulu dari awal. Indra, boleh nggak Indra? Kesimpulan yang dapat kamu baca dari perikop yang kita baca tadi. Halo? Jangan-jangan hilang. Apa sinyal yang hilang nih? Iya, Kak. Oke, Indra gimana? Menurut kamu apa sih yang terjadi di bacaan kita minggu ini? Hari ini, pagi ini? Sabar, Kak. Sabar. Udah, Indra, itu aja. Indra, itu aja, Indra. Apalagi mikir nih? Tentang anak lembu ya, Kak? Iya, bangsa Israel ya, bikin anak lembu ya. Itu aja, Indra. Atau teman-teman yang lain ada yang mau bersuara selain Indra? Ada yang lain yang mau bersuara? Udah dapat, Kak. Apa? Udah dapat. Apa? Yang saya dapatkan itu adalah kita jangan berpaling dari Tuhan gitu. Jangan berpaling dari Tuhan. Itu kesimpulan dari Indra. Ada lagi yang lain? Oke, silent semua nih ya. Oke lah kalau gitu. Terima kasih Indra, sudah kesimpulannya sangat simpel ya. Jangan berpaling dari Tuhan. Oke, aku mau teman-teman lihat lagi Keluaran 32 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Apa sih yang terjadi di situ? Bangsa Israel menunggu Musa turun dari Gunung Sinai. Jadi setelah mereka keluar dari Mesir, mereka berjalan di padang gurun. Setelah itu Allah meminta Musa untuk ke Gunung Sinai agar diberikan, tahu kan, 2 loh batu yang isinya hukum Allah. Nah, itu Musa bilang sama bangsa Israel, tunggu saya ya, selama 40 hari saya ke Gunung Sinai, itu kan. Dia naik ke bukit. Setelah 40 hari, di situ dibilang, ayat yang pertama, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, buatkanlah. Gitu. Jadi ketika sudah 40 hari, Musa nggak turun-turun gitu. Lebih tepatnya mereka nggak tahu apa yang sedang Musa lakukan di atas sana. Mereka nggak sabar. Karena menurut mereka, kita udah nunggu Musa tapi kok nggak ada apa-apa nih gitu, ngapain nih di sini gitu kan. Mereka nggak sabar. Sampai akhirnya mereka meminta Harun untuk membuat Allah. Di situ kalau tulisannya Allahnya bukan A besar ya, Allah A-nya itu yang kecil. Untuk memimpin mereka, dibuatnyalah patung lembu emas. Dari emas yang dikumpulkan oleh bangsa tersebut. Lalu mereka menyembah patung tersebut dengan mempersembahkan korban bakaran. Jadi kalau dibaca dari ayat yang pertama sampai yang ke-6 itu ya yang aku bisa simpulkan. Jadi ketidaksabaran bangsa Israel menunggu Musa.
Musa meminta bangsa Israel untuk menunggunya. Tapi ketika Musa tidak kunjung datang untuk turun, mereka mulai nggak sabar, mereka mulai tidak bisa menahan emosinya. Seperti dijanji-janjikan. Ya. Oleh karena itu, mereka menjadi ragu dan akhirnya memberontak. Akhirnya mereka memilih untuk menyembah berhala. Mereka menyembah patung lembu emas. Pada saat, kalau dibaca selanjutnya, pada saat ketidaksabaran bangsa Israel menghadapi janjinya Musa mau 40 hari aja naik ke gunung, mereka langsung kayak marah, udah memberontak aja, kita cari Allah lain aja deh, gitu. Ibaratnya, yang benar-benar nyata, yang kelihatan, gitu. Itu adalah buah dari ketidaksabaran bangsa Israel pada saat itu. Tahu akibatnya? Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, sebenarnya sebelum dia turun itu, Allah bilang, Musa, turun deh, lihat bangsa yang kau pimpin. Mereka membuat aku murka. Musa nggak tahu apa yang sedang diperlakukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Padahal saat itu Musa sedang menerima pengajaran dari Allah agar tahu nih apa yang akan diajarkan oleh bangsa Israel, apa yang akan dia bawa ke bangsa Israel pada saat itu. Bukannya bangsa Israel mendoakan Musa supaya selamat turun sampai kaki gunung, tapi malah gak sabar sama prosesnya itu. Sampai akibatnya ketika Musa turun dan ketika Musa tahu malah bangsa Israel menyembah berhala, sampai mereka bilang apa tuh, yang ayat yang terakhir bilang mereka bersukaria, mereka menyembah, mempersembahkan korban bakaran, gitu. Itu membuat Musa marah. Itulah akibat dari ketidaksabaran bangsa Israel. Sebenarnya pada saat itu Allah sudah murka. Tapi Musa bilang, jikalau engkau murka, engkau turunkan murkamu kepada bangsa yang telah engkau bawa keluar dari tanah Mesir, bagaimana musuh-musuh melihat itu semua? Gitu. Ketika Tuhan pimpin mereka untuk keluar dari perbudakan, terus cuman buat untuk memusnahkan mereka, musuh-musuh di luar sana gimana gitu ngelihatnya. Musa bernegosiasi pada saat itu. Musa bilang sama Tuhan, tolonglah ampunilah mereka. Tapi ketika Musa tahu saat dia turun, dia benar-benar marah pada bangsa itu. Itulah akibat ketidaksabaran dalam menunggu jawaban dari Tuhan mungkin bangsa Israel. Nah, itu yang kita lihat dari sisi bangsa Israel. Ketika mereka tidak sabar, cuman minta ditunggu 40 hari. Emang sih, lama. Sama halnya kayak kita sekarang. Aku pengen, misalnya adik-adik pengen jadi YouTuber terkenal misalnya, tapi nggak mau sabar sama prosesnya. Akhirnya bikin konten-konten yang viral, yang malah jadi mencelakakan teman-teman, misalnya adik-adik. Ya, seperti orang-orang di luar sana yang pengen terkenal tapi malah bikin konten-konten yang malah memperburuk keadaannya. Itu buah dari ketidaksabaran. Jangan sampai kita sama kayak bangsa Israel. Ketika kita tidak sabar, akhirnya akibatnya apa? Bangsa Israel diputar-puterin di padang gurun sampai 40 tahun. Baru sampai di tanah perjanjian. Tujuannya buat apa? Allah nggak mau generasi yang keluar dari Mesir itu masuk ke dalam tanah perjanjian. Memang Tuhan tidak memusnahkan pada saat itu, tapi Tuhan tidak mengizinkan generasi-generasi yang menyembah berhala itu untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Makanya diputarin sampai 40 tahun lamanya. Kalau aku baca, intinya di situ adalah orang-orang yang generasi yang keluar dari tanah Mesir
memang tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi generasi yang lahir pada saat masa perputaran di padang gurun itu yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Gitu. Jadi aku mau ajak review nih adik-adik. Gimana nih dengan kita yang sekarang? Masih sabar nggak kita ngadepin pandemi ini? Masih sabar nggak kita berproses mencapai cita-cita kita? Coba adik-adik masih. Dengan kita berada di rumah, beribadah, berkumpul bersama, kita masih sabar. Buktinya, lihat adik-adik yang masih setia untuk hadir, join dalam ibadah ini, itu juga suatu bentuk kesabaran bagi kita semua. Kita review lagi, kenapa ya masalah tuh selalu ada. Itu buah dari ketidaksabaran. Mungkin ada di situ adalah ujian atau proses. Gimana kita menghadapi suatu masalah. Jadi yang aku mau ingetin sama adik-adik semua, coba review kembali. Kenapa ya jadi ada masalah di dalam hidup kita? Atau kenapa ya aku jadi masalah sama sahabat aku misalnya? Gara-gara apa ya aku bermasalah dengannya? Ataukah itu mungkin buah dari ketidaksabaran kita? Misalnya, atau karena dia sahabat, mungkin kita berharap akan diberikan contekan misalnya, atau diberikan jawaban oleh sahabat kita saat kita ujian, nyatanya enggak dikasih. Terus kita jadi malah apa? Jadi berantem sama teman kita, sama sahabat kita. Cuman gara-gara itu. Sebenarnya itu adalah contoh ketidaksabaran kita akan proses belajar, akan tekunnya kita belajar. Cita-cita nggak bisa digapai gitu aja adik-adik. Keimpian kita nggak bisa dicapai gitu aja, kayak cuman bilang, oke, hari ini aku mau jadi pilot, besok aku udah jadi pilot. Nggak bisa. Hari ini aku mau jadi dokter, besok aku udah jadi dokter. Nggak bisa gitu. Semua punya proses, semua punya jalan yang harus ditempuh. Nah itu balik lagi. Seberapa sabar kita menghadapi prosesnya. Ketika masalah ada, ternyata setiap ada ujian, ya ujian sekolah, atau ujian apapun, susah banget. Mungkin itu karena ketidaksabaran kita dalam belajar, nggak setekun itu, nggak secari tahu itu mungkin, atau nggak serajin itu membaca. Atau misalnya saat kita bertengkar sama, misalnya berselisih paham sama orang tua kita, atau enggak, karena aku mau HP yang baru nih, nggak bisa support, saat ini kan pandemi ya, atau HP yang baru nggak bisa support gitu, kita nggak sabar, padahal orang tua kita mungkin lagi mengumpulkan uang gitu. Jadi ada baiknya kita jangan seperti bangsa Israel yang nggak sabar, cuman maunya instan, oke, gitu. Tapi nggak doakan itu. Jadi jangan sampai kayak bangsa Israel cari masalah baru untuk menutupi masalah yang udah ada. Ya, jadi intinya kuncinya ketika kita menghadapi masalah, mari sama-sama berproses untuk sabar, tekun, terus ya kayak kita gini sekarang, tekun, masih tetap sabar ngadepin pandemi ini, ibadah masih di rumah, tetap setia, tetap ikut ibadah. Jadi kalau sekolah, mungkin sekarang udah bisa sekolah tatap muka ya, tapi tetap terbatas, nggak apa-apa. Itu mungkin proses kita menghadapi hal yang baru nantinya, sampai kita doakan pandemi ini segera berakhir. Semoga para ilmuwan, semoga orang-orang di luar sana yang mungkin dikaruniakan Tuhan kecerdasan untuk memberantas atau menemukan obat untuk COVID ini, ya mari kita doakan sama-sama gitu. Jangan seperti bangsa Israel yang maunya saat ini aku ingin diberkati, atau saat ini aku pengen dapat hal yang enak-enak aja gitu. Padahal segala sesuatunya ada proses.
segala sesuatunya ada jalan. Kita nggak bisa kayak minta saat ini terus mie instan aja, seinstan-instannya aja mesti dimasak kan. Mesti ada prosesnya. Ya masa cita-cita atau masalah yang tiba-tiba timbul itu bisa selesai dengan sendirinya tanpa ada prosesnya. Jadi aku mau, yuk adik-adik kita berproses akan setiap cita-cita, mimpi kita dengan sabar menghadapi masalah yang ada. Jangan jadi nimbulin masalah baru. Ya, seperti bangsa Israel. Nimbulin masalah baru dari ketidaksabaran mereka. Walau tetap ya akhirnya Tuhan tetap memberikan mereka tanah perjanjian, tapi mari adik-adik aku mau ingetin selalu berdoa sama Tuhan, minta diberikan hikmat untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada, minta kesabaran dengan prosesnya agar kita kelak akan jadi pemenangnya. Amin. Oke, mari kita saat teduh terlebih dahulu. Mari kita responi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Gita Bakti 50, bait yang pertama dan yang kedua, Perubahan Ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus memurnikan jiwaku hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Oke, kita akan masuk dalam doa. Anes, on cam nggak bisa ya? Berarti. Anes sudah siap? Nggak on cam nggak apa-apa deh kalau emang nggak bisa. Boleh mic-nya dibuka dulu deh. Anes. Halo. Siapa yang Halo maju? Anes. Anes ya? Udah siap, Anes? Bukan, Kak, bukan. Itu tadi bukan Yohanes. Oh, bukan. Halo, Yohanes. Gimana, Nes? Ready kah? Atau ada halangan? Mic-nya, Dek. Ada. Oke.
Oke. Anes dulu ya, dimulai dari Anes, lalu Kak Denis, baru aku. Silakan Anes. Mic-nya udah deh. Udah, oke. Tes it suaranya. Oke, Nes, bisa dimulai doa syafaatnya. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon supaya gereja yang kami pijak ini beserta gereja lain dapat turut ditambahkan jiwa-jiwa baru yang bisa beribadah bersama kami. Kami mohon agar pelayanan-Mu dan semua jemaat-Mu senantiasa Kau beri kekuatan untuk terus memberi pelayanan terbaik untuk-Mu. Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami yang hadir maupun juga tidak bersama-sama dengan kami hari ini. Kiranya hidup kami boleh terus senantiasa menikmati kasih dan juga penyertaan Tuhan. Dan kami juga mau berdoa supaya setiap kami dapat jadi saksi-saksi Kristus. Seperti yang boleh kami nyanyikan tadi, kami boleh menjadi hidup yang terbuka bagi orang-orang yang boleh melihat Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Dan kami juga secara khusus mau berdoa untuk Yolanda, sahabat kami yang sedang sakit di matanya juga. Tuhan boleh jamah supaya sakit tersebut boleh segera sembuh dan juga dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan kami bersyukur juga ya Tuhan untuk Gereja GBB Kasih Setia yang buat Tuhan karuniakan. Kami beribadah dan kami berdoa untuk Bapak Pendeta dan juga majelis serta karena Tuhan diakan yang bertugas supaya pelayanan yang boleh dikerjakan sungguh-sungguh menjadi kemuliaan bagi nama. Berdoa untuk panitia Natal yang sedang bekerja, kiranya Tuhan yang boleh mencampur tangan dan berikan senantiasa kekuatan dan juga kesehatan. Kami menyerahkan juga orang tua kami dalam tangan-Mu, supaya Engkau yang boleh memelihara mereka di dalam setiap pekerjaan maupun juga di masa-masa tua mereka boleh menikmati senantiasa kasih Tuhan, dan kami juga boleh senantiasa membagikan kasih itu juga kepada mereka, seperti mereka juga senantiasa mengasihi kami, anak-anaknya. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk persekutuan terunanya Tuhan. Biarlah Engkau saja yang selalu menyertai, menumbuhkan setiap adik-adik teruna Tuhan dalam iman, di dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Terutama pada minggu ini kami diingatkan untuk selalu sabar Tuhan dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Biarlah kami sabar akan setiap proses yang ada Tuhan. Biarlah kami juga boleh Tuhan sertai diberikan hikmat untuk selalu tahan dalam setiap ujian yang ada Tuhan. Ya Tuhan, terlebih juga kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Terutama untuk cuaca yang saat ini mungkin di beberapa daerah dengan curah hujan yang sangat tinggi Tuhan, sampai mengakibatkan banjir. Tuhan boleh segera pulihkan, boleh ampunilah kami Tuhan ketika kami tidak berhikmat dalam mengolah alam semesta yang telah Kau berikan Tuhan. Tapi biarlah Tuhan Kau berikan kesabaran bagi rakyat Indonesia yang mungkin sedang menghadapi bencana, banjir di luar sana Tuhan, atau pandemi yang juga masih ada juga Tuhan. Biarlah kami tetap sabar dalam menghadapi segala sesuatunya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami boleh diberikan hikmat untuk selalu senantiasa mengelola alam yang telah Engkau berikan ini Tuhan. Ya Tuhan, terutama juga untuk para pemimpin negeri ini Tuhan. Biarlah Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan. Biarlah mereka tidak mementingkan kepentingan pribadinya Tuhan, tapi mementingkan kepentingan negara ini Tuhan. Biarlah Engkau boleh curahkan berkat-Mu bagi negara ini. Biarlah kami boleh bersatu padu Tuhan
menghadapi setiap persoalan yang ada, setiap masalah yang ada, setiap bencana yang ada Tuhan. Engkau yang boleh hati masing-masing para pemimpinmu Tuhan untuk boleh berhikmat Tuhan dalam menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Dan bagi kami rakyat Indonesia juga Tuhan boleh mendoakan, boleh mendukung setiap pemerintah Tuhan. Sertailah Bapak Presiden sampai jajaran terendah sekalipun di lingkungan kami RT dan RW. Tuhan, kami masih sabar dalam menghadapi pandemi ini Tuhan. Biarlah Engkau yang membantu proses untuk kami menghadapi pandemi ini Tuhan. Sebentar lagi juga kami akan sampai di akhir tahun Natal. Biarlah Engkau tetap memberikan keamanan bagi umat-Mu dalam menyambut perayaan Natal, Tahun Baru, bagi rakyat Indonesia juga Tuhan, berikanlah kenyamanan, jauhkan dari hal-hal buruk Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna, tapi biar kami alaskan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terima kasih Anes. Selanjutnya Kak Desi. Terima kasih. Oke, sebelum kita memberikan persembahan dan membaca ayat persembahan, kita mau dengerin dulu cuplikan berikut ini, tata cara yang belum tahu untuk memberikan persembahan melalui QR dan sebagainya. Oke, kita simak ya adik-adik. Halo adik-adik Teruna. Apa kabar PT? Luar biasa, antusias, fantastis, excellent, yes! Halo, perkenalkan, nama aku Shana. Kali ini aku mau kasih tahu kalian nih, gimana sih caranya memberikan persembahan melalui scan QR code OVO maupun GoPay. Sebelum menonton video ini sampai habis, ajak orang tua kalian untuk simak video ini ya. Kalau tidak mengerti, bisa langsung ditanyakan ya. Untuk adik-adik yang ingin memberikan persembahan melalui scan QR code OVO, yuk simak video berikut ini. Pertama-tama, buka aplikasi OVO kalian. Lalu, klik scan yang ada di paling bawah ya. Arahkan saja ke QR code. Lalu, klik nominal yang akan kalian berikan untuk persembahan. Oh iya, kalian juga bisa memberikan note seperti ini loh, persembahan PT. Klik lanjutkan, lalu transfer. Maka kalian sudah memberikan persembahan PT. Nah, mudah banget bukan? Yuk kita lanjut bagaimana caranya memberikan persembahan lewat scan QR code GoPay. Simak video berikut ini ya. Pertama-tama, buka aplikasi Gojek kalian. Lalu klik Pay yang ada di samping GoPay ya. Arahkan ke QR code. Klik nominalnya. Klik Pay, lalu kalian sudah bisa memberikan persembahan lewat GoPay. Oke, itu dia bagaimana caranya memberikan persembahan lewat scan QR code OVO maupun GoPay. Jika ada yang belum jelas, kalian bisa tanyakan langsung ke kakak-kakak PT. Ditunggu ya kehadiran adik-adik di setiap minggunya untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Sampai jumpa, bye-bye. Oke, kita sudah dengar ya kan
tata cara memberikan persembahan. Sebelum kita mau memberikan persembahan, kita mau baca dulu nats persembahan syukur kita dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita mau bernyanyi dari pujian persembahan dari PKJ 147 bait yang pertama dan kedua, di sini aku bawa. Persembahan dengan cara scan QR kode BCA yang tertera di layar atau transfer ke rekening BCA di nomor 7010493603 atas nama Morla Gabriel. Juga dapat melalui scan QR OVO atau GoPay atas nama Morla Gabriel. Atau dapat juga transfer langsung ke rekening Bank Mandiri Gereja dengan nomor rekening yang sudah ada di layar. Atas nama GPIB Kasih Setia Children. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua. Doa persembahan dibawakan oleh Ocel. Ocel udah siap? Iya, Kak. Mari kita bersuara berdoa. Ya Tuhan, tolong terimalah dan berkatilah persembahan kami, kiranya apa yang kami berikan dapat menjadi berkat bagi gereja kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, terima kasih Ocel. Saatnya kita mau dengar kabar seputar Teruna. Oke, sekali lagi ya, adik-adik ya. Apa kabar PT? Luar Luar biasa, antusias, fantastic, excellent. Semangat semuanya ya. Yang pertama, disimak info-info menarik di minggu ini. Sebelumnya, Kak Desi mewakili Kakak Layan dan pengurus mau mengucapkan terima kasih untuk yang bertugas hari ini. Ada pelayan firman, ada Kak Sela, terima kasih untuk firmannya, kiranya menguatkan kita semua menjalani minggu yang baru. Yang kedua ada doa persembahan tadi dibawakan oleh Ocel, terima kasih Ocel. Doa syafaat ada Yohanes, ada Kak Sela dan Kak Denis yang menggantikan adik-adik yang belum bisa hadir pada minggu ini. Terima kasih. Terima kasih juga untuk kakak-kakak operator, ya kan. Yang di belakang layar ada Kak JJ, ada juga Kak Daniel, ada kakak-kakak yang lain untuk yang bernyanyi rekaman lagu. Oke, terima kasih untuk pelayanannya. Biarlah pelayanan kita semua tidak sampai hari ini aja, tapi selanjutnya bisa membawa berkat, menjadi berkat bagi kita yang mendengarkan. Yang kedua, Kak Desi mau infoin untuk rangkaian ibadah akhir tahun yang sudah diinfokan sebelumnya, ya kan, membuat video kesaksian virtual sudah dikirim, ada juga infonya di grup PT.
Adik-adik yang sudah daftar atau belum daftar, yuk daftar. Kita mau bernyanyi bersama melalui video virtual supaya nanti ditayangin di ibadah akhir tahun pelayanan Jalan Teruna. Oke. Bila nanti ada pertanyaan, gimana atau apapun, adik-adik boleh chat di grup PT ya supaya jelas. Yang ketiga, lomba akhir tahun. Sama seperti yang sudah diberitahukan minggu kemarin, ada juga infonya, ada berapa lomba. Yang pertama itu ada lomba video virtual ayat Alkitab. Yang kedua ada video virtual talent, bisa nyanyi, bisa solo, bisa menggambar. Kalau menggambar itu adik-adik harus menunjukkan proses videonya. Bisa menggambar juga melalui komputer gitu ya, kakak ya, Pak Daniel ya. Virtual kan? Virtual ya. Jadi nanti harus semuanya ada terlihat adik-adiknya, ada terlihat juga laptop atau komputernya. Oke, infonya ada juga membuat kue atau masakan favorit keluarga adik-adik saat Natal. Jangan lupa yang hobi memasak boleh. Batas akhir pengiriman video hari Sabtu tanggal 28 November. Video boleh dikirim melalui Kasyana. Sudah ada semuanya ketentuan, syarat ketentuannya. Boleh adik-adik baca di grup PT. Semua sudah jelas. Bila ada yang belum jelas, adik-adik juga boleh menanyakan kembali kepada kakak layan. Selanjutnya, pelayan minggu depan. Ini pasti yang dinantikan. Karena semuanya hening dan off cam. Kita mau lihat. Siapa sih yang bersedia sebelum dipanggil namanya? Yang bersedia doa share persembahan minggu depan. Ada? Sebelum dipanggil namanya. Sepi sekali. Jeng jeng jeng. Adik-adik. Adik-adik. Harus ditunjuk biar terbakar semangatnya, Kak. Gitu. Baiklah. Kalau belum ada yang pede atau masih takut-takut, nggak apa-apa. Desi mau minta tolong minggu depan sebentar ya. Desi mau lihat dulu yang belum off cam. Biasanya kalau belum off cam semuanya off cam, jadi ini. Oke, persembahan minta tolong. Jreng 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 jreng. Maher. Halo Maher. Halo Kak. Ada Maher? Ada. Oke, bersedia ya Dek? Bersedia Kak. Oke, terima kasih. Dicatat Kak Rifa, Maher untuk doa persembahan minggu depan. Syafaat, 3 orang beruntung sebelum dipanggil namanya. Halo. Oh, halo. Masih mau dipanggil lagi? Oh, halo. Oke, karena semua hening, nampaknya rindu sekali mau dipanggil nama-namanya ya. Yang terpilih ada Jevon. Jevon? Ya, Kak. Oke, Jevon. Selanjutnya ada Farel. Farel? Iya Kak. Ada. Oke. Yang terakhir ada Saya. siapa itu? Andre Kak, Andre itu. Oh, Kalau aku Andre. hadir. Oke, Nanti kalau Andre saya ya. hadir.
Nanti kalau misalnya ada, nanti kalau saya ada, nanti siapa gitu. Nanti kalau nggak ada, nanti dipilih lagi gitu kalau saya nggak ada. Oke, Andre. Boleh, Andre. Nanti pokok doanya aku kirimin ya, Andre. Ya. Semoga minggu Ya depan. kalau aku Andre hadir bisa nanti hadir. minggu ke depan lagi. Oke. Nanti siap. kalau misalnya minggu ke depan, minggu besoknya saya nggak hadir, bisa siapa gitu yang milih gitu. Sip. Terima kasih Andre. Udah dicatat ya Kak Rifa ya. Ada Jevon, ada Farel, ada Andre untuk doa persembahan. Oke adik-adik yang bertugas minggu depan jangan lupa. Ternyata minggu depan yang tugas itu laki-laki semua ya adik-adik ya. Tanpa disadari. Iya. Oke. Kakaknya juga ya kakaknya ya. Benar. Iya. Ya kan? Siapa sih minggu depan tugas? Lihat nanti hadir dalam ibadah minggu depan. Oke. Selanjutnya ada yang happy saat ini. Kira-kira ada yang bisa nebak siapa yang berulang tahun di minggu ini? Jreng, Tidak jreng, ada. jreng, jreng. Ada. Nggak ada. Aku nggak ada. Oh, Andre. Oh, Andre bilang nggak ada. Kita mau dengerin. Tapi siapa yang ulang tahun dulu? Yang ulang tahun hari ini ada Kak JJ. Yeay. Kak JJ boleh? Wah, lagi di laut ya. Iya, Kak JJ Spotlight lagi diri sendiri ya, di Kak ya? laut. Spotlight diri sendiri. Oke, hari ini Kak JJ dipercayakan 1 tahun lagi usianya oleh Tuhan. Apa yang didapat Kak JJ yang mau dibagikan buat kita semua yang ada di sini? Silahkan Kak JJ. Okay, my name is Jeremiah Correno Bangkang and I'm from Sector 3. Ya, udah cukup ya. Itu kayaknya Ada translate ya Kak di GPEDU bahasa bawah, Inggris Kak. ya. Ini bukan GPEDU bahasa Inggris, ini kelas PT. Yang aku dapat yang pasti berkat dari Tuhan ya, karena udah ditambah 1 tahun lagi. Terus walaupun kantorku bungkus alias kena PHK, tapi udah berhasil kembali ke kantor yang lama dan lancar sih prosesnya, nggak ada yang susah. Paling nanti minta tolong doakan aja supaya kedepannya lancar-lancar, tidak terkena PHK lagi. Terus yang udah dapet sih mungkin ucapan-ucapan aja sih pertama dari mama, pagi-pagi, walaupun telat sih jam 5 juga ya. Biasanya kan jam 12 pagi udah, Jeng, happy birthday. Hujan Kak, hujan, adem soalnya. Enakan tidur ya, kalau Iya. malam gitu. Enggak sih. Nungguin ya Kak. Enggak juga sih. Nungguin. Kak Daniel emang di situ nggak bikin surprise ya Kak Daniel sama Kak Denis ya? Enggak. Enggak, terus yang aku dapetin paling ya itu sih. Masih dikasih kesempatan untuk melayani Tuhan. Betul. Gitu. Dua-duanya tadi ya Kak. Sebelum Paling kita sama berdoa. doakan untuk Ya. apa ya? Lebih bijaksana aja sih Kak. Kesehatan ya Kak, tetap sehat. Kesehatan ya. Semangat selalu. Siapa Kak? Silakan dipilih yang beruntung. Aku mau minta tolong Nikita Jacob, boleh nggak Nikita Jacob? Nikita ada? Ada Kak, hadir. Hadir. Oke, udah diingat apa aja yang Kak JJ mau doakan di tahun ini, di umur yang sekarang. Oke, Nikita siap-siap. Nanti kita mau bernyanyi dulu, ya kan? Satu lagu kebangsaan kita. Kita akan nyanyikan, mempersembahkan buat Kak JJ, kado ulang tahun ya kan? Dari kita semua buat Kak JJ. Oke, siap-siap? Musik. Selamat ulang tahun Happy birthday. Tuhan Happy birthday. Selamat ulang tahun Kak JJ. Kak JJ. Tuhan memberkati. Selamat Sekali lagi. ulang tahun Happy birthday. Happy birthday. Selamat ulang
silakan kita berdoa untuk KJJ. Mari kita satu dalam. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu sampai hari ini Tuhan. Tuhan masih beri bertambah 1 tahun umur untuk KJJ Tuhan. Berkati dalam setiap keinginannya Tuhan, dalam setiap pekerjaannya, pergumulannya, juga kesehatan dan keluarga Tuhan. Berikanlah ia kekuatan Tuhan dalam menghadapi apapun itu Tuhan di luar sana. Semoga KJJ masih terus bisa melayani-Mu Tuhan, bersama kami semua di sini juga Tuhan. Dalam tangan-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Ibu. Selamat ulang tahun KJJ. Selamat ulang tahun KJJ. Happy birthday. Wish you all the best. Sip, lanjut. Kehadiran minggu ini, adik-adik layan, kehadiran adik-adik layan, ada 22 anak, adik layan. Terdiri dari 13 perempuan, 9 laki-laki. Oke, semoga minggu depan kita semakin banyak lagi. Kita ajak adik-adik yang lain, teman-teman yang mungkin hari ini lupa, atau apapun itu, kita infoin terus, oke? Untuk kabar seputar Teruna cukup sampai di sini, tapi minggu depan jangan lupa hadir kembali. Jam 9 ya, nanti infonya seperti biasa, ada juga di grup. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amanat pengutusan, silakan Kak Sela. Oke, kita telah sampai di akhir ibadah. Kiranya apa yang sudah kita dengarkan firman Tuhan, puji-pujian yang kita telah nyanyikan, biarlah berkenan di depan Tuhan dan menjadi kekuatan yang baru bagi kita di minggu yang baru ini. Akan kita sambut dengan semangat dan ingat tetap sabar selalu dalam setiap proses yang ada. Jadi apapun itu doakan, sungguh-sungguh jalani prosesnya. Jangan mau yang instan-instan ya adik-adik. Jadi mari kita nyanyikan lagu penutup dari Kidung Jemaat 453, bait yang pertama dan yang kedua, Yesus Kawan yang Sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah, di depan
Mari adik-adik dan kakak layan kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Pengen, terima kasih Engkau telah menyertai kami sampai di akhir ibadah ini Tuhan. Kami berterima kasih Engkau telah memberkati dengan sinyal yang baik Tuhan, sehingga lancar semuanya. Kami mengucap syukur. Ya Tuhan, biarlah Engkau menyertai adik-adik teruna dan kakak lain Tuhan, di minggu kami yang baru ini Tuhan, yang akan kami jalani di tiap hari demi hari Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Engkau selalu memberikan kami hikmat, kesabaran Tuhan, dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada Tuhan. Sertailah juga orang-orang di sekitar kami yang mensupport kami dalam segala hal Tuhan, terutama kepada orang tua kami, kepada teman-teman kami Tuhan, dalam kami mencapai cita-cita kami Tuhan. Ya Tuhan, biar kami semakin sabar berproses di dalam kehidupan ini. Kami semakin belajar untuk mengandalkan-Mu saja Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang sumber berkat dan karunia Tuhan menyertai kami untuk mencapai tujuan kami Tuhan, atau mencapai cita-cita kami yang kami harapkan kiranya boleh seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Kami serahkan minggu kami yang baru ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang selalu menanamkan kerinduan kami untuk selalu bersekutu bersama. Untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir juga Tuhan, biarlah Engkau yang boleh tumbuhkan kerinduan untuk bersekutu bersama Tuhan, bersama kami, bersabar, bersekutu bersama di masa pandemi ini dengan via online Zoom ini Tuhan. Engkau saja yang menyertai dan Engkau saja yang memberkati. Kami serahkan segala sesuatunya Tuhan, Engkau saja yang menyempurnakannya. Dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, silakan bersalat teduh. Oke, selamat hari Minggu semua. Jangan keluar dulu ya. Ya, kita foto dulu. Yesus berkati semuanya. Selamat hari Minggu. Oke, siap. Boleh disiap-siap dulu. Yang belum buka kamera, silakan buka kamera. Yang tugas hari ini, Yohanes doang ya. Yohanes jangan keluar dulu ya, ntar kita tutup doa dulu. Ayo foto. Sama Ocel juga ya, Cel. Oh ya, Ocel, astaga lupa, maaf. Ayo, Rasel, Anastasia, David Norik Farel, Indra, Nikita Jacob. Oke, aku langsung aja ya. Oke, siap? 3, 2, 1. Ya, elah. Sekali lagi deh, ulang, maaf. 3, 2, 1. Oke, tahan. Ada satu slide lagi. Tahan ya, di bagian kedua siap-siap. Oke, 3, 2, 1. Udah, makasih ya, udah semua. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Terima kasih semuanya. ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Bless you.
Yang tugas. Yang tugas. Jangan les itu. Selamat. Kacel tugas ya? Kacel tugas. Kacel, ntar ikut pergi nggak? Aku ikut dong, Kak. Aku juga ikut dong, kata Tasya. Aku nggak diundang, Kak. Kak Kacel ikut. Kalau Kak Kacel nggak ikut, aku nggak mau ikut. Jangan lupa. Jere. Jere. Emang biasaan Jere nih.